bisa hidup dalam wajib ini, saudara-saudara sudah terima kasih Yesus tadi. Itu yang akan memampukan engkau, ya, enggak usah berjuang untuk bangun pagi-pagi. Otomatis karena digerakkan oleh kasih yang tidak berhenti ini, tidak terbatas ini, saudara akan, ya, bangun otomatis. Kalau hari-hari ini, bukan cuma hari ini, tapi sudah tahun lalu, kita terus-menerus diajar dan diwajibkan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hari ini saya mau memberikan dasar dari semua itu, supaya saudara, supaya kita tetap berdiri kokoh di dalam tujuan daripada Tuhan memilih kita untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus telah hidup di dalam kehidupan kita. Itu dasarnya apa? Dia bisa, ya, kuat naik ke kayu salib. Dia bisa mampu, ya, tetap bertahan sampai memenangkan, sampai dia berkata sudah selesai. Dasarnya adalah kasih. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu saya merenungkan kembali Bapak Gembala Pembina kita, supaya kita ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak ada teori lain, tidak ada yang lain kecuali kasih. Saudara yang kekasih, saya memberikan satu bukti dari kehidupan saya. Pada waktu 6 tahun pernikahan saya tuh nggak punya kasih. Saya cuma menuntut dan menuntut kepada suami saya. Nah, bukan membuka borok lama. Saudara, saya hanya menuntut, dan kalau tidak tercapai, maka saya akan membuat gara-gara. Biasa kan, cewek, apalagi kerja, apalagi gaji hampir sama. Sampai pada akhirnya saya mikir, ngapain punya suami ya? Kan saya kerja, harus ngurusi suami, ngurusin anak. Waktu itu baru punya anak 1. Jadi saya berpikir mending pisah lah. Nah, kita di Indonesia waktu itu, saudara, saya harus ngurusin waktu mau berangkat sama-sama kerja, saya harus ngurusi sediain sepatu, kaos kaki, terus mau mandi sediain handuk, sediain semuanya. Jadi dua kali, ya, air panas, ya, karena kalau di sini kan otomatis tinggal cetek aja kan. Nah, jadi saya mikir, saya dilanda kebosanan. Saya pikir waktu saya mumpung baru 1, lebih bagus pisah. Saudara yang kekasih, pada waktu itu saya cuma Kristen-Kristenan loh ya, tapi saya guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu, tapi nggak punya kasih. Hanya karena perintah gereja saya ngajar karena teman-teman saya itu banyak yang jadi guru sekolah minggu. Jadi dia bilang, ayo lah Nel, bantulah ngajar di sekolah minggu. Ya wis lah, kalau minggu kan nganggur juga gitu. Nah, lalu kemudian pada waktu saya sudah ambil keputusan untuk pisah, di saat itulah di ujung tanduk perceraian saya dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Dan saya dikunjungi
bukan bukan wajahnya bersinar tidak bisa dilihat, enggak, tapi lewat kasihnya. Saya nggak pernah baca Alkitab, guru sekolah minggu loh ya. Tapi kan setiap hari Rabu itu kita ada pengarah, ya cuman itu aja saya tangkap, saya ini pelajari, saya ngajarkan. Tapi anehnya murid-murid sekolah minggu saya itu sama saya itu sayang semua. Kebetulan tempat sekolah minggu itu di sekolahnya anak-anak saya. Jadi saya tuh begitu muncul bukannya guru sekolahnya yang disamperin, tapi saya yang selamat pagi Bu Guru. Lah lalu guru-guru semua menoleh, lu guru dari mana ini? Lalu saya ngomong sama kepala sekolahnya, maaf Bu, saya tuh soalnya guru sekolah minggu di tempat ini kalau hari Minggu. Oh nggak apa-apa Nel, nggak apa-apa gitu. Nah saudara, apakah ini sudah membanggakan? Enggak. Saya tambah apa ya, anarkis sama suami. You know anarkis? Wah, karena saya ini jadi tambah menang-menangan. Ya tambah menang-menangan. Karena saya ngajar itu hanya teori. Saya ngajar itu karena karena saya di perusahaan yang dilatih ngomong, yang dilatih untuk berbahasa, bersilat lidah. Ya saya diajar begitu di perusahaan di mana saya bekerja. Jadi ya tambah baguslah kata-kata saya di dalam sekolah minggu. Jadi semua itu kalau saya ngajar itu, murid-murid saya itu pada ngincengin saya ada di mana gitu. Lalu mereka saya bilang, kamu di sana jangan di sini. Oh, aku mau sama, loh kamu di sana, saya di sini. Aneh gitu loh. Nah singkat cerita, hari berganti hari, terus saya ini jajan di tempat lain yang seperti begini nih sekarang. Lalu saudara yang kekasih, teman saya ini di gereja Protestan, teman saya guru sekolah minggu itu ngajuin saya menjadi majelis. Nah saudara, majelis itu hilang dari peredaran seperti persekutuan di sini, karena ada beberapa teman saya juga ini bersama-sama. Lalu mereka diangkat majelis. Nah saya waktu diberitahu, saya itu sudah mulai lahir baru. Lalu kemudian pada waktu itu saya dijamah oleh Tuhan melalui 1 Korintus 13 tentang kasih. Saya mulai belajar menyenangkan hati Tuhan. Waktu saya diberitahu, Nel kamu diajuin menjadi diakones. Terus saya bilang, lah kenapa enggak? Suami saya aja, kenapa saya? Protestan itu yang diincar istrinya. Banyak istri-istri, suaminya enggak berdampak. Sementara saya sudah mengerti, suami yang harus di depan, istri pendukung. Perkecualian di gereja kita ini karena faktor bahasa. Ya. Nah, lalu kemudian saya saya ngomong, Tuhan, kalau itu Tuhan kehendaki ya boleh. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak dan kalau itu akan menjadi penghalang bagi saya untuk tidak bisa lagi pergi jajan, pergi ke persekutuan-persekutuan, tolong Tuhan, aku tidak tahu, aku tidak bisa nolak. Nah pada waktu itu sudah dipersiapkan. Nah lalu kemudian salah satu majelis di situ berkata, oh Bu Bobi itu belum menjadi baptisidi di sini 2 tahun, syaratnya 3 tahun. Saya gini, aman lah. Nah saudara yang kekasih, yang satu ngotot,
Sudah, saya dengan dia guru sekolah minggu sudah 3 tahun lebih. Enggak, yang satu belum, enggak, saya tahu persis belum 2 tahun. Dia belum berargumen, akhirnya ketok palu, ditunda pengangkatan Bu Bobi jadi majelis. Haleluya, alhamdulillah. Nah, supaya saudara enggak ngantuk. Ngeri-ngeri sedap kan? Lalu saudara yang satu teman saya sudah ketangkap, sudah jadi majelis. Saya bilang bye-bye. Jadi saya terus dalam mengikuti persekutuan seperti sekarang yang kita lakukan hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi yang luar biasa yang membuat saya jadi berubah itu, saya belum berubah kepada suami itu. Yang membuat saya berubah kepada suami saya, yaitu pertemuan pribadi dengan Tuhan pada malam itu. Saya masih bekerja, nah lalu kemudian saya tidak bisa tidur. Yang aneh itu, saya setelah membaca 1 Korintus 13 ini, saya setiap noleh ke suami saya, itu malam-malam jam 11 malam, kok saya jadi cengeng, nangis. Padahal saya ini sudah diberi prinsip oleh oma saya. Pantang, oma dari pihak papi saya. Pantang bagi cucu emak nangis di hadapan laki-laki. Itu jadi prinsip saya, soalnya itu dari SD sudah ditanamkan, pokoknya itu menjadi akar dalam pikiran saya. Nah lalu saya begitu lihat dia, saya membaca kasih ini, saya menjadi remuk hati, saya menjadi nangis. Tapi begitu saya lihat dia nangis, saya atasi dengan kekuatan saya sendiri. Saya keluar, minum air sebanyak-banyaknya supaya redah. Katanya itu emosi. Lalu saudara yang kekasih masuk, lihat lagi, loh kok nangis lagi. Keluar lagi saya. Keluar lagi sampai 3 kali, masuk kamar mandi, mata saya iniin air, ya masuk lagi, nangis lagi. Yang ketiga kalinya saya keluar ke taman, duduk di tanam menghirup udara, itu sudah jam 2-an, angin sepoi-sepoi, saya pikir dah redah, belum bisa memerintahkan dirinya untuk tidak emosi. Saya pikir saya emosi, tapi begitu saya masuk tambah, ya, enggak tahan lagi tambah. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, baik Tuhan, tolong besok saya harus kerja, ini sudah 2:30, tolong berhentiin air mataku. Saya janji sekarang, saya enggak janji sama orangnya, saya janji kepadamu, mulai saat ini saya akan mengasihi suami saya, bukan mencintai. Harus dimengerti, mencintai itu nuntut terus, kamu. Tapi mengasihi itu beri, iya kan? Jadi saya terus nangis, saya bilang baik Tuhan, saya akan mengasihi dia. Itu istilahnya terima kasih. Kalau nuntut kan mesti masuk dalam hidup kita. Nah akhirnya berhentilah air mata saya mulai berkata kepada Tuhan, pokoknya saya akan mengasihi suami saya. Saudara jangan pikir langsung wah, ya. Saya diproses 6 bulan. Jadi saya pikir ya besok pasti sesuatu yang baru yang ini. Apa yang terjadi saudara? Besok terjadi sesuatu. Suami saya gebrak meja, marah, mata yang sipit jadi bunder. Saya langsung begini, Tuhan, saya masuk ke kamar mandi. Saya kok dapatnya kayak begini ya Tuhan? Biasanya gak berani dia
bentak saya. Ini kenapa saya digebrakin meja? Lalu dia yang marah seenaknya kepada saya. Saudara, singkat cerita, itu hampir setiap hari ya memuncak marah dia 6 bulan. Hari terakhir sudah memuncak. Di atas kertas saya ini nggak salah, di atas kertas. Tapi pagi itu saya dibentak. Saya masuk ke kamar mandi, saya berlutut, Tuhan, aku menyerah. Tapi di hati saya bilang, kamu jangan mau kalah. Kalau kamu berjuang 6 bulan ini, kamu kalah, kamu mulai lagi dari bawah. Berat enggak, saudara? Lalu Roh Kudus bilang, keluar, minta maaf lagi. Minta maaf lagi? 6 bulan loh, Tuhan hampir setiap hari minta. Orang yang tidak pernah minta maaf, sudah 6 bulan saya lakukan. Ini Roh Kudus bilang, pokoknya keluar minta maaf. Tidak ada alasan lain, keluar minta maaf. Saya kan pikir dengan saya keluar minta maaf, semuanya clear kan? Menurut kalian dan menurut saya. Saya begitu keluar, Tuhan bilang, kamu memang benar, tapi yang menjadi masalah itu yang kamu harus minta maaf. Pagi-pagi membuat dia marah. Nah loh, ya, saya tidak salah dalam kasus, tapi membuat dia marah itu yang jadi masalah. Ngerti? Coba saudara tangkap ini. Nah lalu saya keluar. Saya bilang, minta maaf, saya sudah membuat kamu marah. Marah, digebrak meja jati. Bro, karena saudara, dia enggak berani pukul saya karena waktu baru jadian, orang sekarang kan bilang baru jadian, itu saya sudah ngomong duluan. Kalau kamu mau sama saya, pokoknya tidak ada tampar-tamparan. Jangan sampai kamu tampar saya, karena saya sudah bosan ditampar orang tua saya. Saya ini dari kecil jadi bulan-bulanan, terutama mami saya. Saya tidak mau menikah terus dipukul-pukul seperti ada teman-teman saya itu tiap hari hampir seperti bola dari suaminya. Yang ngapain menikah kayak begitu? Jadi waktu dia itu syarat pertama saya. Kalau kamu mau sama saya, syarat yang pertama saya tidak bisa masak. Yang paksa saya masak. Loh, kalau kita bilang aku bisa masak, ternyata kita nggak bisa. Lah ngapain? Yang kedua, jangan kamu kenakan tangan kepada saya. Jadi walaupun dia emosi, tangannya yang gebuki meja. Lah mejanya meja jati, saudara. Meja kuno itu, warisan dari orang tua. Jadi saya ngomong, jadi begitu dia wah gitu, tanganmu sendiri yang sakit. Saudara dia pukul meja, maaf, tambah. Ya sudah, berangkat kerja. Pintu mobil tidak salah, bok. Pintu pagar tidak salah, bok. Lah itulah gambaran yang kita harus rebut, saudara. Jadi jangan pikir saudara ngikut Yesus langsung ini, ada perjuangan, amin. Nah itulah yang harus didasari bahwa kita ini hidup sama seperti Tuhan Yesus ini hidup. Tapi saudara, yang luar biasa hari itu, ya, hari itulah akhir dari semua perjuangan 6 tahun, ya, 6 bulan itu. Nah pada waktu pada waktu itu dia pulang kerja, saya kebetulan hari itu saya libur. Nah di perusahaan waktu itu ada kadang hari Selasa libur, kadang hari, pokoknya ya Sabtu Minggu wajib libur, tapi kita ada peraturan begitu.
Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya sanggup, mampu karena apa? Kasih Yesus. Kasih Yesus yang mengalir dari surga melalui 1 Korintus 13 itu. Sekalipun aku memiliki bermacam-macam bahasa, singkatnya itu bahasa di dunia ini, kalau aku tidak punya kasih, sama dengan gong yang berkumandang. Ya, jadi saudara, tanpa kasih percuma kita menjadi murid. Nah, waktu saya dapat ini dari kemarin, tapi sudah seminggu ini terus Tuhan memberi saya kasih. Terus Tuhan bilang, sampaikan kepada umatku, biarlah mereka bergerak menjadi pemurid. Dan menjadi murid harus dasarnya itu kasih. Nah di Hong Kong coba saudara bisa membandingkan. Di Indonesia kan baru-baru ini ada longsor di Bromo itu. Dan yang lain. Baru angin bertiup agak kenceng, rumah semua roboh. Ya, rumah roboh apa? Cuma ditiup angin aja. Sementara coba saudara perhatikan di Hong Kong. Taipun 18 pun kalau ada, enggak apa-apa saudara, biar ketawa. Enggak pernah ada. Paling tinggi 13, saya pernah ngalamin. Ya. Tapi enggak ada kan yang roboh. Di sini ya kecuali pohon di jalanan. Pohon di jalanan roboh karena akarnya kurang dalam kan. Nah ini yang perlu saudara lihat. Kalau dasar kita melayani, dasar kita menjadi sekretaris kul, menjadi gembala kul, menjadi penilik, menjadi koordinator ibadah, menjadi pengkhotbah apapun, kalau cuman sekedar keahlian, dunia kan mengajarkan keahlian berbicara, tetapi tanpa kasih Kristus akan roboh. Nah di situ Tuhan ajarkan kepada saya, saudara yang kekasih, sebelum saya melanjutkan apa yang harus kita lakukan di dalam menjadi pemurid atau murid, saudara perlu menerima kasih dulu, kasih dari surga. Untuk itu saya minta pemusik, song leader, singer naik kembali untuk kita menaikkan pujian ini, dan saya berharap pujian ini akan menjamah setiap kita. Buka hatimu saat ini lebar-lebar, ya. Buka hatimu dengan sungguh-sungguh supaya saudara bergerak, baik itu di rumah majikan maupun kepada keluarga-keluarga jasmani, keluarga ilahi. Kita belajar melayani dengan kasih Kristus. Karena dalam pelayanan banyak tantangan. Jangan dipikir enak-enak. Wah, aku sudah terima kasih, wah pasti disambut dengan anukul, dengan enggak saudara. Pasti ada benturannya. Karena itulah ketangguhan dari seorang murid kalau ada benturan. Kalau enggak ada benturan, enggak saudara harga murah. Tapi kalau ada benturan dan engkau kuat, itulah yang harga mahal yang kita harus bayar. Nah sebelum saya lanjutkan, mari kita akan naikkan pujian ini. Kasih dari surga, mari bangkit berdiri, memenuhi buka hatimu sungguh-sungguh ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.
dari surga. Mari saudara fokus. Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Buka hatimu, buka tanganmu sungguh-sungguh kepada Dia. Fokus. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Dengan setengah suara kasih dari surga. Kasih dari surga. Nikmati saudara. Dia saat ini sedang mengalirkan hati yang baru, roh yang baru di dalam setiap batin kita melalui kasih dari surga. Surgawi. Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir. Terima. Terima aliran kasih. Terima. Engkau akan dirubah. Sesuatu yang baru mengalir saat ini dalam pikiran hatimu. Jangan ditahan. Mau nangis silakan. Suara dengan suara bersenandung mengalir. Sesuatu yang baru sedang mengalir di dalam hatimu. Buka hatimu. Mengalir dengan suara bersenandung. Roh Kudus, dalam nama Yesus, kasih tercurah padamu saat ini. Masuk dalam hatimu. Kasih yang akan memampukan engkau berdiri teguh, menjadi murid, menjadi hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Dalam nama Yesus terima. Dalam nama Yesus terima. Dalam nama Yesus terima. Terima. Yes Lord. Terima kasih Bapa. Kau sudah taruh kasih di dalam dasar hati kami.
untuk kami boleh menjadi seorang pemurid. Kami membuat kami kuat menghadapi apapun di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita sudah mempelajari lewat khotbah-khotbah, lewat bagaimana Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu setiap hari pagi sebelum melakukan pekerjaan Bapaknya selalu mencari wajah Bapaknya, selalu meminta tuntunan Bapaknya setiap hari. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita wajib hidup sama, itu wajib, bukan dipilihan. Harus, tidak bisa dipilih. Kita harus menuju ke situ. Kita bisa hidup dalam wajib ini. Saudara-saudara sudah terima kasih Yesus tadi. Itu yang akan memampukan engkau, ya, enggak usah berjuang untuk bangun pagi-pagi. Otomatis karena digerakkan oleh kasih yang tidak berhenti ini, tidak terbatas ini, saudara akan bangun otomatis. Baca Alkitab, berdoa untuk jiwa-jiwa. Kemarin Pak Niko bilang 3 hal yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. 1, doa. 2, doa. 3, jadi tidak ada teori lain. Amin. Kalau saudara menerima kasih dari surga ini, saudara akan terus bergerak dalam kasih ini di dalam doa. Ya. Nah, saudara, kita tidak bisa lari dari manapun. Goal kita untuk menjadi murid dan menjadi pemurid ini adalah kita sebagai orang percaya adalah goal kita adalah menjadi pemurid. Pertama memang kita jadi murid dulu. Setelah itu kita menjadi pemurid. Pada beberapa tahun yang lalu kami diminta ke namanya Xiangkang di di pucuk Cina sana, saudara. Kami dari Hong Kong naik ke Shenzhen, dijemput bis di sana, jadi Shanghang bukan Xiangkang, sorry, salah ngomong. Nah lalu kemudian kebetulan saya yang untuk bagian saya ngajar doa keliling. Saya ngajar doa keliling, dan apa yang terjadi, saudara? Semua yang hadir itu melaksanakan. Lalu singkat cerita, berapa bulan kemudian kami diundang ke daerah lain di pucuk Cina, ya. Ketemu dengan salah satu daripada yang ikut seminar itu. Nah dia bertemu dengan saya, dia bilang gini, nanti malam kamu khotbah di tempatku. Dulu saya sampai, orang Jawa bilang doer, nginjil satupun tidak ada yang mau ikut Yesus. Tapi setelah saya praktekkan ajaranmu doa keliling itu, dengan mudah orang-orang tiba-tiba datang. Tokonya kecil, saudara. Nah itu membludak, jiwa-jiwa datang sampai ke jalanan. Nah saya bilang jangan tiru orang-orang seberang sana doa di tengah jalan sampai diusir-usir sama polisi pada waktu itu. Nah saudara, mereka mereka nyewa satu tempat itu penuh sesak dengan jiwa-jiwa datang. Yang namanya pemabuk, narkoba, semua pada kumpul. Sampai saya khotbah itu di pojok kejepit gitu. Aku bilang enggak apa-apa, yang penting saya masih bisa berdiri dan saya bisa ngomong. Yang datang itu
sekitar 900-an dan tempatnya itu lebih kecil dari ini. Tapi mereka semangat, mereka ya kita kan bisa tahu kesungguhan sampai air mata, sampai mereka itu sungguh-sungguh ngikut Tuhan Yesus. Ini karena apa saudara? Saya ngajar bukan karena saya cuma ngalir kasih aja. Sempat kami mau ditangkap, tapi puji Tuhan tidak jadi. Karena waktu itu pas juga saya yang menyampaikan kasih itu ke Pak, waktu itu seminar. Nah 2 orang ini datang. Saya pas ngomong gini, ngajari mereka doa untuk negara. Berkati negaramu supaya dari gubernur, pokoknya doa syafaat untuk negara itu. Saudara selesai, mereka bilang, kita diajak makan. Kalau kita dijamu itu, lalu mereka berkata begini, kalian tahu saya siapa? Saya bilang, ya nggak tahu, polisi kali. Lalu dia bilang begini, saya wali kota, ini apa sih namanya tuh, penyelidik, pokoknya lupa anunya. Ya betul, Intel. Nah dia bilang gini, kami senang dengan ajaranmu, karena ajaranmu supaya gereja mendoakan pemerintah supaya kami semua makmur. Ya mereka kan kalau didoakan makmur kan senang banget itu orang Cina, ya toh. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita itu melayani dengan kasih Yesus, memang banyak benturan. Ya, tapi kalau kita melayani berdasarkan kasih Yesus, benturan itu kita nikmati. Enggak terus gini, yes, enggak gereja-gerejaan, enggak kukulan, enggak. Itu kalau yang kayak begitu belum punya kasih itu. Ingat ya, kalau di dalam kulmu ada puri, you know puri? Oh ya udah, yang ngerti puri tolong jelaskan pada teman yang lain. Yang bersungut-sungut itu loh, yang bilang ndak kulkulan, ndak ini, ndak itu, itu namanya puri. Itu belum punya kasih itu. Dengar baik-baik ya. Karena di dalam menjadi murid itu pasti banyak tantangannya. Kadang anggota itu ndak bisa terima kita, ndak masalah. Ya. Kita tidak diterima, dia tidak terima Tuhan Yesus, tapi kasih kita tetap mengalir. Nah melalui kasih kita yang mengalir ini, itu Tuhan yang akan menjamah dia, bukan kita. Makanya Pak Niko bilang, mari kita menjadi pemurid atau menjadi murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena buah roh. Yang pertama adalah kasih. Kasih ini membuahkan damai sejahtera, membuahkan sukacita, sampai kepada penguasaan diri. Nah, kenapa ditutup dengan penguasaan diri? Begitu ada anggota kul, perhatikan baik-baik. Begitu ada anggota kul kasar sama kita, nah kita mulai dimanfaatkan, bukan memanfaatkan, dimanfaatkan penguasaan diri. Nah, kalau kita sudah mengalami penguasaan diri, biar itu anggota kul, tapi kita kan sudah penguasaan diri, ya kita tetap tersenyum karena ada kasih mengalir dari dalam hati kita, membuahkan tersenyum di wajah kita, yaitu senyum, sukacita, damai sejahtera. Tepuk tangan yang meriah dong, masa ada. Amin. Ini yang Tuhan mau. Kita menjadi murid dan menjadi pemurid itu dikuasai, dikendalikan oleh kasih. Nah, di dalam kasih itu ditutup oleh penguasaan diri.
Jadi kalau ada anggota KUL yang tidak dengar hari ini, perlu diingatkan. Setuju? Nah, lalu kalau gembala KUL bekerja sama dengan sekretaris, misalkan sekretaris sudah mulai muntuk, langsung gembala KUL-nya senggol, kasih. Saling menolong kan? Nah, maka sekretaris KUL itu akan ada penguasaan diri, kembali tenang, mengeluarkan damai sejahtera, sukacita. Saya tidak perlu berkotboyong bagaimana. Ini yang saudara harus praktekkan menjadi pemurid. Engkau akan menghasilkan buah yang luar biasa. Karena Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29 bilang apa? Nah, mau lari kemana? Dari semua lalu. Semua orang, semua yang ada di dalam ruangan ini, semua yang ada di dalam ruangan ini dipilihnya dari semula. Kamu mau lari-lari kemana-mana aja ya tetap ditenteng balik. Lebih bagus menyerahkan diri daripada ditenteng. Iya apa ya? Ada yang tidak tahu ditenteng? Malaikatnya diperintahkan. Tuh, di pojok sana ada yang mau lari. Datang, ditenteng. Look, bawa sini. Oh, itu saya punya kepercayaan. Itu saya punya iman. Makanya saudara gak bisa lari. Lari kemana saja pasti ditangkap lagi. Saya ceritakan satu peristiwa saudara. Tadi pagi juga saya cerita. Ada seorang temanmu waktu itu sudah level rayon, tapi puri bersungut-sungut. Nah, saudara yang kekasih, dia pilih mengundurkan diri. Ya saya bilang, terserah kamu. Pokoknya kita sudah perlengkapi. Semua sudah diajarkan sama. Kenapa? Semua padahal dapat pengajaran di KOM, di FA itu waktu itu dulu FA nona, bukan KUL. Nah, lalu saudara yang kekasih dengarkan. Nah, lalu saudara yang kekasih dia datang kepada saya. Bu, oh iya, saya mau pamit, ya, mau kemana? Aku ndak mau lagi FA-FA-nan. Oh iya, tapi jangan tidak mau Tuhan Yesus lagi loh ya. Langsung pergi. Enak ndak digituin saudara? Sudah setengah mati ngajari, sudah ini. Ya sudah, ndak apa-apa. Sore-sore balik. Gara-gara apa? Dia tuh pergi, waktu itu di Taman Victoria itu masih ada pohon bambu agak di gunung itu. Tidak tahu ada saudara yang masih tahu enggak itu. Nah, dia dilihat di situ tidak ada orang. Saya tahu ini karena dia yang cerita. Tidak ada orang, jadi dia duduk situ menikmati silir-silirnya angin sepoi-sepoi. Nah, lalu kemudian dia duduk, dia tersenyum, dia merasa aku sudah bebas, aku merdeka. Tiba-tiba saudara, di belakang dia di bawah pohon itu juga ada segerombolan nyanyi, dengar dia panggil nama saya.
dengar dia panggil nama, dia kaget. Dari mana suara itu? Jadi dia noleh. Ya, kelompok dia juga. Jadi saudara kekasih, ya begitu mendengar mau lari ke sana, ya malu toh kalau memblosor di bawah sana ini. Akhirnya pelan-pelan dia balik. Sore-sore dia datang, dia peluk saya nangis. Bu. Loh, kenapa? Kamu kenapa? Digebukin siapa? Kok nangis? Dia cerita seperti yang saya ceritakan. Saya ngomong sama dia, kamu boleh lari dari hadapan saya, tapi kamu tidak bisa lari dari doa saya. Jadi begitu dia pergi, ya saya cuma ngomong ke Tuhan, Tuhan kirimkan malaikat untuk tenteng dia. Nah lalu saudara gini, lain kali kalau saya mau kabur tidak usah datang pamit, ya tidak apa-apa. Yang rugi siapa? Iya toh? Nah saudara yang kekasih, karena apa? Kita itu sudah dipilih dari semula. Dari dalam kandungan ibu kita sudah dipilih. Kalau saudara lari, babak belur. Nah daripada babak belur, mending datang aja angkat tangan, pakai aku Tuhan. Iya kan? Ya itu nurut aja saudara. Ya jangan jangan bersungut-sungut, lalu puri, lalu menyalahkan orang lain. Udah balik aja lah. Ya mah, amin. Nah, saudara yang kekasih, yang penting saudara sudah mantap dikasih dasar kasih di hatimu. Itu goalnya. Ya, itu goalnya ibadah hari ini. Saudara menerima kasih dari surga. Amin. Dan saya percaya, saya masih ingat wajah-wajah saudara. Tidak akan ada yang datang, Mam, aku sudah tidak kuat man. Yang tidak kuat ya kuato. Iya kan? Amin. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Pak Niko, Bapak Gembala Pembina kita menyarankan supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Menjadi pemurid atau menjadi murid jangan dengan kekuatanmu sendiri. Setiap pagi mintalah kasih Tuhan memenuhi hati kita. Dan awal tahun Pak Niko sudah ngomong, setiap pagi kasih Tuhan itu selalu baru, tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi tidak pernah habis. Dan tinggal saudara yang harus mengejar itu. Makanya sore hari ini diingatkan untuk dipenuhi kembali dengan kasih Yesus. Bukan cuma saudara, saya pun setiap hari saya minta Tuhan, saya minta penuhkan aku kasih-Mu, supaya waktu aku nanti ketemu yang aneh-aneh gitu, aku masih bisa mengasihi dengan kasih-Mu. Gembalaku datang pada saya, Mami, walaupun cuma 7, tapi saya sudah angkat tangan. Saya salut dengan Mami. 500 orang Mami bisa terima semua, padahal kami ini aneh-aneh. Ya puji Tuhan. Ya puji Tuhan kalau kamu sudah nyadari dasarnya semua itu adalah apa? Apakah kalian semua sudah baik-baik? Sudah masuk sini kan aneh-aneh juga toh. Dan biarlah kasih Yesus itu membuat saudara menjadi sadar dan membawa orang yang aneh-aneh masuk ke sini. Sampai di sini diurapi dengan kasih sehingga dia yang aneh-aneh menjadi prajurit-prajurit yang militan dan perkasa serta semua I am happy. Amin. Iya, puji Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 38. Yuk baca sama-sama, jangan lari-lari ya. Pelan-pelan, dinikmati. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu tatanan
Nah, saudara, jangan mengukur. Wah, ini mami sudah ini kok kita disuruh memberi. Saudara, memberi bukan cuma uang. Memberi doa, memberi tenaga, memberi kasih. Kasih jangan diukur dari duit. Kasih diukur dari panjangnya sabarmu. Kayaknya yang akan datang saudara akan dikirimi yang aneh-aneh tadi. Nah, saudara perlu panjang sabar, murah hati. Makasih Tuhan, semua amin. Kirimkan minggu depan ya Tuhan. Tanpa kasih, saudara tidak akan mampu. Tapi dengan kasih, saudara bisa welcome home. Jangan cuma welcome home kepada yang baik-baik aja. Bahasa Jermannya Ake Tunggale. You know Ake Tunggale? Yang di luar pulau nggak ngerti, tolong sebelahnya kasih tahu. Ya, banyak. Kalau saudara mengasihi orang yang baik, tapi yang Tuhan perhitungkan yang luar biasa, kalau saudara menerima orang yang aneh-aneh. Nah, dari aneh-aneh saudara bawa kepada yang tidak aneh-aneh, karena kasih Kristus, ya toh. Nah, saudara, pada waktu saudara memberi doa, memberi pujian, memberi kebaikan, memberi pertolongan kepada orang-orang yang aneh-aneh ini, saudara juga akan mendapatkan pertolongan itu. Sehingga saudara akan menikmati, seperti situ dikatakan, ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita kembali. Jadi bukan diukur dari duit saja, tapi diukur dari kesehatan. Makanya yang menjaga orang bobo-bobo, kongkong-kongkong, ya, anak kecil harus panjang ususnya. Nah, saudara bisa panjang ususnya atau panjang sabarnya karena ada. Makasih Tuhan, semua sudah mengerti. Tinggal prakteknya Tuhan. Membuktikan nanti waktu saudara sampai tiba-tiba kungkung yang baik-baik itu. Saudara jawab sendiri loh ya. Tapi Tuhan sudah memberi jalan keluar hari ini ya. Jangan saudara gini, wah mami kemarin khotbah sekarang aku ngalami. Saudara sudah dipersiapkan kok. Sudah dikasih tahu caranya bagaimana. Caranya bagaimana? Pinter. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa.